Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita akan berhasil berjuang di hadapan dunia ini. Karena sejatinya kita sebagai seorang yang beriman percaya dan yakin bahwasanya kita dihidupkan di atas muka bumi ini bukan dalam keadaan sia-sia, tetapi dengan tujuan untuk melihat dari kita siapa yang berhasil di atas muka bumi ini ataupun siapa yang gagal. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku ciptakan kehidupan dan juga kematian, tidak lain tidak bukan liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Jadi ketika kita yakin bahwasanya kita dihidupkan untuk diuji, apakah kita berhasil sebagai hamba yang sukses, apakah menjadi hamba-hamba yang gagal dalam kehidupan. Dan juga salawat berserta dengan salam tak lupa kita hadiahkan buat kekasih kita, Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mendengarkan nama beliau, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan kita kepada Nabi, dan kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya arhamar rahimin. Jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah agar kita ringan memandang dunia. Arti dunia itu sendiri adalah sementara. Jadi tidak lain dan tidak bukan, arti dunia adalah sementara. Jadi kalau ada orang yang mencari harta, itu artinya dia mencari sesuatu yang sementara. Makanya kita ambil kutipan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain, karena jatah rezekiku tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Maka hari-hariku selalu senang dan tenang, karena tidak mungkin rezekiku akan diambil oleh orang lain. Maka sejatinya kita sebagai orang yang beriman yakin bahwasanya rezeki itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sudah ditetapkan 1 miliar untuk seumur hidup, pasti Allah cukupkan rezekinya 1 miliar, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Jikalau ada orang yang meninggal dunia, kita yakini pasti orang tersebut sudah habis rezekinya, karena setiap saat malaikat maut melihat catatan rezeki kita. Apabila rezeki kita sudah habis,
niscaya malaikat maut akan menjemput nyawa kita. Maka dari itu, jikalau ada orang yang meninggal dunia, itu artinya rezekinya sudah habis, tidak ada jatah rezekinya lagi. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, amalku tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Kita yang punya amal, tidak mungkin orang yang beramal untuk kita. Niscaya aku akan bergegas, bersemangat untuk melakukan amal soleh. Yang ketiga, aku yakin Allah mengawasiku. Allah selalu mengawasiku dimanapun kita berada. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah selalu mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah mengawasi kita semuanya. Apapun yang kita lakukan akan diawasi oleh Allah SWT. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, maka dari itu aku malu bermaksiat kepada Allah. Aku malu berbuat dosa di hadapan Allah, sedangkan aku diperhatikan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku yakin kematian selalu membuntutiku, selalu mengikutiku, selalu mengawasiku. Maka dari itu aku harus selalu waspada terhadapnya, sehingga aku bersemangat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu tidak pernah takut dalam kehidupannya. Adapun dia meninggal dunia, dia hanya meninggalkan dunia dan pergi menuju kepada tempat yang abadi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itulah kita yakin apa-apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan kita paham dan kita yakini ada kehidupan setelahnya. Ada yang mengatakan kehidupan hanya sekali. Itu perkataan yang salah, karena kehidupan kita dua kali, di dunia dan juga di akhirat. Maka hendaklah di kehidupan dunia ini adalah ujian kita untuk menyiapkan bekal, sehingga kita mendapatkan di kehidupan yang kedua, kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan juga ketika kita ingat, apakah orang yang kaya dijemput oleh Allah SWT? Apakah Allah puji dia? Ternyata tidak. Apakah ada orang yang miskin ketika dia meninggalkan dunia? Apakah Allah hinakan dia? Ternyata tidak. Tetapi ada orang yang meninggalkan dunia tanpa membawa iman, itu lebih bencana dari bencana semuanya. Karena apa? Kalau kita meninggalkan dunia ini membawa iman, Allah hargai iman kita dengan surga yang luas. Tetapi ada orang yang kaya, yang miskin, plus tambah tidak ada membawa iman, tidak membawa amal soleh, sama halnya sia-sia saja. Karena hakikatnya kita mencari amal soleh. Dan kita yakin bahwasanya di alam kubur cuma 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Tidak ada pertanyaan yang keempat. Berapa hartamu, berapa mobilmu, berapa jabatanmu? Tidak ada sama sekali. Maka di situ kita lihat ternyata pertanyaan cuma 3. Padahal kita hidup 60 tahun, pertanyaannya cuma 3. Disitulah kita latihan untuk menjawab pertanyaan itu. Anak TK pasti bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi di saat itulah kita menjawab bukan dengan lisan, tetapi dengan hati. Maka latihlah hati kita untuk menjawab pertanyaan itu. Karena dengan latihan orang itu menjadi bisa. Dengan latihanlah. Bagaimana cara latihannya? Dengan berbuat amal soleh dan juga salat, menunaikan ketaatan kepada Allah SWT. Itulah sebaik-baik latihan untuk kita menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga jamaah Jumat rahimakumullah, dan juga ada sebagian dari umat muslim yang sampai berambisi dunia, sampai gila. Orang yang banyak hartanya, malah dia yang sakit, malah dia yang gila. Allah tidak pernah memuji dunia satupun. Satu ayat pun Allah tidak pernah memuji dunia di dalam Al-Quran. Makanya Allah menghinakan. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, tidak boleh iri kecuali dengan 2 orang. Yang pertama, dia
bisa membaca Al-Quran lalu dia baca pagi dan malamnya, dia baca siang hari dan malamnya, itu boleh kita iri. Yang kedua, harta yang dikurniakan oleh Allah lalu dia gunakan dengan kebaikan. Banyak hartanya tapi banyak sedekahnya, banyak hartanya tapi dia gunakan untuk menyedekahkan, untuk memberikan anak yatim, untuk memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang-orang miskin. Itulah yang pantas kita irikan. Adapun orang-orang yang kaya tidak ada gunanya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Jikalau manusia itu mati, sama sekali tidak berguna harta yang dia cari, tidak berguna sama sekali harta yang dia kumpulkan. Di saat itulah kita menyadari ternyata semua hanya fata morgana dunia. Dan kesimpulannya kita lihat dari perkataan Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, manusia itu tertidur. Ketika manusia itu mati barulah dia tersadar, barulah dia bangun. Ternyata, oh dulu ternyata hanya mimpi menjadi orang kaya. Ternyata cuma mimpi jadi orang yang berpuasa. Ternyata semuanya hanya mimpi fata morgana, tidak berguna sama sekali. Maka dari itu kita renungkan, sebagaimana Allah katakan, sering Allah ulas dalam Al-Quran, ulul albab, orang-orang yang berfikir. Jikalau kita berfikir, pastilah kita bukan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Karena di dalam Al-Quran sering diingatkan kepada kita, kebanyakan orang yang menyesal di akhirat kelak tidak memikirkan bagaimana dia kehidupannya kelak. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya aku memikirkan, mendengarkan dan memikirkan apa yang telah disampaikan kepadaku, niscaya aku tidak akan masuk ke dalam neraka sa'irnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari khutbah tadi adalah an-nasu niyam. Kita ini tertidur, dan ketika kita wafat nanti barulah kita tersadar ternyata semua hanya fata morgana, semua hanya mimpi belaka. Tapi semua itu akan menentukan kita sebagai orang yang berhasil ataupun orang yang gagal. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwil 'alaina bi sadratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.